di mana Asakusa ini sebetulnya adalah area yang di mana ketika kebudayaan bertemu dengan modern gitu. Area-area tempat bangunan-bangunan tradisional bisa berdampingan dengan gedung-gedung pencakar langit. Yuk kita lihat lagi sedikit slide-nya. Oh, sorry. Saya ada yang ketinggalan sedikit nih, bahas soal lelang ikan. Nah, lelang ikan ini seru nih, teman-teman. Kalau saya nggak ngebahas, saya rasanya sayang banget. Karena ini salah satu yang menarik juga. Karena setahu saya nih, nggak banyak ada lelang seperti ini. Jadi, ini ikan-ikan tuna nih, teman-teman. Baru ditangkap tadi malam. Dibawa ke pasar, terus dijajarin. Kenapa? Karena teman-teman itu bisa ngecek kondisinya satu persatu sebelum nantinya dilelang di sini. Nah, ini ada di juru lelangnya nih. Nah, si Bapak bakal nyebutin nih bidnya buat ikan tuna ini berapa, sama seperti lelang. Nanti ada yang ngebid. Nah, ini teman-teman yang di sekitar-sekitar sini ini biasanya adalah orang-orang karyawannya atau owner-ownernya restoran-restoran yang menyajikan menu-menu ikan gitu. Mereka akan ngebid uh, dengan inilah yang the best bid menurut mereka, karena mereka pengen nyajiin menu-menu yang terbaik gitu, ikan-ikan tuna paling fresh atau ikan-ikan lain lah yang paling fresh, paling baik kualitasnya di toko mereka nantinya. Gitu teman-teman. Nah, ini kalau udah dipesan biasanya mereka juga akan cek ulang lagi kondisi ikannya seperti apa, udah sesuai atau belum gitu. Jadi transparan banget. Saya salut kok dengan lelangnya. Teman-teman kalau mau datang ke sini, mau ikutan lelangnya, bisa datang aja jam 5 pagi. Nah, teman-teman bakal kumpul sama para pemilik-pemilik atau pengusaha-pengusaha resto lah di sana ya, ikut-ikutan lelang. Cuman kalau hanya sekedar berwisata, saya kurang rekomen teman-teman. Kalaupun teman-teman menang lelangnya bawa ikan tuna segede gini agak repot ke penginapan. Gitu aja sih, mending kita beli yang udah dipotong aja ya, beli fresh-fresh aja. Nah, ini area Asakusanya. Teman-teman kalau ada yang gambar delay nggak apa-apa ya, sambil saya cerita aja. Jadi Asakusa ini salah satu distrik sebetulnya di Tokyo, ini pusatnya ya. Pusat distrik ini sangat terkenal dari bangunan-bangunan tradisionalnya, yang sebetulnya sih bukan sudah bertahan dari zaman dulu, tapi uh, dibangun kembali dan dipertahankan bentuknya seperti zaman dulu, setiap rusak gitu. Yang teman-teman akan lihat nanti bangunan-bangunannya di sini itu sudah dibangun kembali sekitar tahun 1955, karena di saat Perang Dunia Kedua area ini banyak sekali hancur oleh bom dari pihak sekutu waktu Jepang ikut Perang Dunia Kedua. Nah, karena itu teman-teman nantinya teman-teman nggak hanya akan menemukan bangunan-bangunan tradisional, jadi yang tradisionalnya ini sebagian dipertahankan dan sebagian dibangun lagi menjadi bangunan modern seperti gedung-gedung pencakar langit. Seperti gitu. Nah, yuk kita lihat video gimana sih di Asakusa itu sebetulnya. Kita bisa share screen lagi, teman-teman. Jadi satu hal yang menarik dari Asakusa itu, teman-teman kalau jalan-jalan di sekitarnya banyak banget nih pemandangan yang bisa dilihat, karena area itu sendiri banyak sekali taman-taman kecil sih sebetulnya, tapi enak gitu buat nongkrong-nongkrong. Dan Asakusa itu paling seru kalau didatengin di musim panas kayak gini, teman-teman, kalau menurut saya. Nah, kenapa? Karena di musim panas itu banyak banget pesta kembang api. Jadi teman-teman pas lagi datang ke situ tuh bisa banget cari spot duduk antara taman-taman itu atau di pinggiran sungai. Jadi di sebelah Sakusa ini ada satu sungai yang memanjang di sini, namanya Sumida River. Itu ada bantaran sungai lah. Itu juga populer buat orang-orang duduk-duduk buat ngeliatin apa namanya si kembang apinya tadi. Karena waktu saya ke sana pun itu lagi banyak tuh festival kembang api hampir setiap minggu bahkan katanya kalau kata orang sananya. Dan orang-orang sana itu kalau udah ada kembang api mereka langsung set tempat dari siang, udah booking acara kembang apinya malam, mereka booking tempat dari siang, udah gelar tikar gitu ya, cari spot bagus. Nah, disitulah mereka mungkin nongkrong sama kolega-koleganya, sama keluarganya, saudara-saudaranya untuk nonton kembang api bareng gitu. Waktu saya ke sana tuh kebetulan weekend, musim panas, mulai festival kembang api yang pertama, dan saya nggak dapet tempat sama sekali buat duduk, kecuali cuman ya sepetak-sepetak gitu doang lah, cuma buat duduk sendiri aja di situ.
nggak ada tempat duduk yang udah cukup nyaman karena orang-orang udah ngetek semua yang view-nya bagus yang dari pagi. Saya datang ke sana itu sekitar jam 12 apa jam 1 siang karena memang niatnya oh lihat-lihat dulu lah, saya mau lihat-lihat sekitar sana ada Tokyo Skytree, ada banyak sih sebetulnya yang bisa dilihat, ada kuil Sensoji. Tadi juga kita sedang udah lihat sedikit cuplikannya karena yang terkenal di sana adalah kuil Sensoji. Nah, kuil Sensoji itu yang merah-merah tadi teman-teman lihat itu cukup ikonik. Kenapa? Karena ya ini adalah salah satu bangunan yang kembali dibangun di tahun 1955 tadi dan kemudian mereka itu mempertahankan seperti itu terus sampai sekarang, baik itu warnanya, arsitekturnya, dan even akhirnya mereka ada punya kios-kios di sekitaran situ yang ini ya, yang apa namanya yang dibangun gitu untuk jualan oleh-oleh, untuk jualan souvenir, bentuknya tetap masih seperti zaman dulu gitu. Jadi seperti inilah teman-teman datang dari tempat yang modern masuk sana kayak balik ke tahun 1700-an atau 1800-an gitu. Oke, siap. Siap lagi teman-teman, kita lanjutin lagi jalan-jalannya. Anggap aja tadi kita lagi ngemil-ngemil cantik, lagi istirahat ya, kan udah jalan jauh nih dari Gunung Fuji sampai ke area tengah kota. Nah, teman-teman, yuk kita langsung lihat lagi, karena di sini ada satu tempat yang nggak kalah terkenal. Tadi ada Kuil Asakusa atau Kuil Sensoji yang kita liatin ya. Oh, sorry. Tadi ada yang videonya belum nonton juga ya. Oke, kita coba nonton ulang lagi yuk videonya. Nah, ini teman-teman adalah bagian uh, depan dari kuil Sensoji tadi. Ini gerbangnya atau dikenal dengan nama Kaminarimon. Yang ikonik di sini selain ukuran gerbangnya yang gede, itu ada lampionnya. Di sini nah ini view dari dalamnya nih. Nah, lampion ini gede banget, bener-bener gede, lebih gede dari orang. Seingat saya waktu saya ke sana itu, wow, fungsinya buat apa sih? Utamanya dekorasi sebetulnya teman-teman ya. Cuman kalau mau foto-foto di sini juga nggak kalah bagus. Uh, karena ini tempat mau siang ataupun malam sangat Instagramable banget nih teman-teman kalau cari bahan buat feed. Nah ini kalau lagi malam nih sepi, keren juga. Yuk kita coba lihat bagian dalamnya. Seperti apa sih si kuil Sensoji ini. Oke, nah di salah satu kuil Sensoji ini sebetulnya mereka adalah kompleks kuil gitu ya, dan ada satu pagoda 5 lantai. Ini juga cukup terkenal dan ini adalah bagian dalam lantai satunya dari pagoda 5 lantai tadi. Nah, di sini di bagian pintu biasanya orang-orang apa namanya mereka memanjatkan doa bagi penganut agamanya di sana ya. Kemudian mereka lemparkan koin gitu, persembahan lah untuk dewanya di sini. Setelah itu mereka masuk ke dalam buat ada tempat berdoa lagi di sini. Gitu. Yuk kita lihat uh, ke slide lagi. Di sekitar sini teman-teman kalau yang mau belanja juga nih ya dari tadi kan kita udah belanja, misalnya mau belanja lagi, ini adalah tempat yang sempurna buat teman-teman belanja. Kenapa? Sepanjang tadi Asakusa ya, saya mau liatin sedikit aja cuplikannya di uh, bukannya belum ya, belum ada. Nah, di kanan kirinya itu ada kios-kios yang jualan oleh-oleh. Ini adalah salah satu contoh oleh-oleh yang disediakan, itu ada baju-baju tradisional Jepang. Nah, kalau yang teman-teman lihat di sini, ini sebetulnya bukan kimono, tapi ini yukata. Kimono, tapi tipis gitu ya. Bentuknya mirip tapi tipis, dan ini didesain untuk dipakai musim panas. Oke,
Kemudian ini juga ada oleh-oleh lain seperti lampion atau pernak-pernik kecil kalau teman-teman mau bawa nih sesuatu dari Jepang, mau cari satu tempat yang bisa belanja semuanya, ini salah satu tempat yang paling sempurna di Gyosen Soji ini. Dan kalau teman-teman mau break buat sholat, nah ini yang keren teman-teman di sana. Rupanya penjual-penjual kios di sana sudah menyediakan tempat buat kita sholat juga ini nih dalam kios. Di dalam kios mereka ngasih space, nggak besar sih, paling setiap kios punya cuman buat 2 atau 3 orang sholat doang. Udah lengkap dengan sejadahnya mereka sediakan. Kita bisa permisi sama yang jaga atau yang punya buat mau izin sholat. Biasanya mereka akan dengan senang hati mempersilahkan kita untuk ikut sholat di sana. Ini juga informasi yang saya baru tahu. Waktu saya ke sana saya belum tahu nih. Setelah pulang saya baru tahu, oh ternyata bisa sholat di sini. Jadi buat yang pingin pas lagi zuhur atau asar gitu, sholat di sini bisa banget teman-teman. Banyak yang di antara mereka yang udah sangat udah sangat apa namanya menghormatin lah gitu buat pengunjung-pengunjung yang muslim. Itu poin plusnya lah. Yuk kita coba lihat lagi dari view Google Maps-nya gimana sih sebetulnya di Asakusa tadi di kuil Sensoji-nya. Nah, ini teman-teman nih. Ini kita masuk dari gerbang Kaminarimon. Ini teman-teman bisa lihat juga nih. Nah, ini adalah kios-kios yang udah tutup. Tadi yang saya liatin tuh yang ada tempat jualan oleh-oleh segala macam dan di dalamnya ada tempat sholat. Karena memang kiosnya kecil sekali, teman-teman. Tuh nggak terlalu besar. Paling berapa kali berapa ini ya? Eh, 2 kali 3 mungkin ya? Atau 4 kali 4 ya nggak terlalu besar lah. Nah, di dalam sini nanti teman-teman sholatnya yang nggak kalah bagus juga, kalau malam itu kita bisa lihat sedikit ada ornamen-ornamen di atas dan lampu-lampunya. Tapi ya saya lebih rekomen ke sini waktu siang-siang. Kalau malam udah sepi, kecuali mau cari fotonya aja silakan teman-teman ya. Karena mereka buka sebetulnya sampai malam, tapi memang ada jam tutupnya. Saya kurang hafal jam tutupnya berapa. Oke, kita kembali lagi ke sorry. Ini ada view Kaminarimon. Oke, nah ini Kaminarimon. Tadi gerbangnya ya. Ini juga tempat banyak orang foto-foto nih sekitar sini. Tapi sorry ya kalau teman-teman ada blur-blur ini bukan karena koneksi teman-teman jelek, tapi memang sengaja polisinya dari Google Maps sendiri, foto-foto muka yang terlihat jelas akan di-blur oleh mereka untuk privacy sih sebetulnya. Nah, ini bagian dari tengah-tengahnya nih tempat oleh-oleh tadi yang saya cerita. Ya, bisa dilihat ada ini ya, penampakan-penampakan setengah badan gitu ya. Teman-teman, ini adalah hasil dari karya Google Street View, jadi nggak usah dipermasalahkan. Nah, ini ada toko spesialis jual kipas, kemudian ini jual makanan ringan, nanti juga ada yang jualan-jualan yang lain. Nah, teman-teman, kebetulan nih saya punya beberapa barang oleh-oleh. Teman-teman kelihatan nggak di sini ya? Nah, ini kita udah siapkan nih hadiah-hadiah, terutama ini hadiahnya langsung asli ya sebetulnya dari Jepang di sana. Buat yang pengen cobain oleh-olehnya, kita akan kasih free. Gimana sih caranya? Nanti stay tune sampai sesi akhir ya. Oke, teman-teman? Silakan yuk bagi yang masih memiliki hasrat untuk belanja buat temen-temennya, saudara-saudaranya di kampung halaman. Ini adalah sedikit tampilan dari kuil utamanya nih teman-teman. Ini ada Five Star Pagoda yang tadi udah sempat kita masukin. Kelihatannya ini orang-orang mau masuk ke poin ini mau bakar dupa. Jadi di sini disediakan dupa juga buat yang ingin melakukan ibadah gitu ya. Di sana mereka bisa nyalakan dupanya, tinggal ambil dan ditaruh, ada tempat taruh khususnya di situ. Ini view lebih dekat dari si Five Star Pagoda tadi. Nah, teman-teman, kita balik lagi ke slide-nya, karena kita mau coba lihat lagi ada satu hal yang nggak kalah unik dari area
kuil Sensoji ini. Ini sebetulnya bukan khas di Asakusa aja, tapi beberapa daerah di Jepang juga ada yang masih mempertahankan. Namun yang sangat terkenal itu di sini masih ada becak, teman-teman. Ya, buat yang mau nyanyi becak, becak ya gitu ya, silakan boleh kok sambil nyanyi. Si ingat becak yang di Indonesia seperti apa? Cuman bedanya kalau beca di Indonesia kan didorong dari belakang dengan kayuhan sepeda. Di sini becanya itu ditarik dengan orang. Kalau kata ibu saya tuh ya orang-orangnya ganteng-ganteng kayak artis gitu. Ya mungkin ada benernya juga sih ya. Gimana teman-teman komentarnya? Bener nggak nih ganteng-ganteng yang narik becanya? Nah, ini anggap aja nih teman-teman yang lagi naik dan di sini adalah mang becanya yang siap-siap narik. Jadi teman-teman akan ditarik keliling ke area eh, Asakusa di sini dengan tenaga manusia. Bayarnya juga nggak murah sih, seingat saya waktu saya ke sana itu kalau dirupiahin sekitar 500 ribuan. Berapa yennya saya kurang ingat. Mungkin sekitar 5.000 yen, sekitar itu ya. Oke, nah sambil keliling-keliling di Asakusa, teman-teman bisa lihat juga tadi kan ada view bangunan tradisional di sebelahnya itu ada pencakar-pencakar langit dan ini salah satu yang paling terkenal itu dikenal dengan nama Tokyo Skytree. Teman-teman bisa naik sampai atasnya sini, bisa lihat juga ada observatorium itu buat lihat seluruhan kota Tokyo. Saya sih nggak naik waktu itu karena ada yang lain lah yang saya kejar. Saya cuma lihat dari bawahnya aja, tapi cukup tinggi sih. Ini view yang nggak kalah menarik dari seberang. Nah, tadi saya sempat cerita ada sungai, sungainya itu ada di sini nih berhadapan. Jadi sungai ini juga banyak pohon-pohon sakura di kanan kirinya. Jadi kalau lagi musim semi banyak banget pohon-pohon sakura bermekaran seperti di pojok layar atau di sininya gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu sisi yang saya cerita tadi itu ada bantaran-bantaran sungai yang bisa dipakai duduk-duduk. Tapi untuk spesifik area ini kurang untuk dipakai duduk-duduk. Ini sebetulnya spot di mana biasanya dinyalakan kembang api. Nah teman-teman lihat di sebelah kanan layar itu ada jembatan yang menghubungin antara apa namanya area di sinilah nyebrang sungai gitu. Nah di sini waktu saya ke sana itu lagi dipersiapkan si cannon-cannon atau meriam-meriam buat nembakin kembang apinya ke atas. Gitu. Mereka loading apa namanya isi kembang apinya ada di sini di situ berjejer siang-siang itu udah berjejer apa cannon-cannon buat nembakin di kanan kiri jembatan ini. Kemudian akan disebar nantinya kalau saya tanya penduduk sekitar itu mereka akan sebar ke spot-spot tertentu saat malam tiba. Nah, di sini juga ada si Tokyo Skytree-nya masih kelihatan ya, gitu. Oke, teman-teman. Nah, buat yang dari tadi nunggu-nunggu, Tokyo kan katanya ini, Mas, kota metropolitan. Mana sih metropolitannya? Gedung tingginya cuma segini doang. Oh, enggak, teman-teman. Ini adalah area yang tadi sedikit agak nyeleneh gitu di kota Tokyo-nya. Kita akan coba datengin area metropolitannya setelah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh area metropolitannya. Ini salah satu distrik tersibuk di Jepang ini adalah Shibuya. Kalau teman-teman yang suka nonton Fast and Furious mungkin inget banget ini adalah tempat di mana si Han itu ngedrift di antara kerumunan orang-orang lagi nyebrang jalan terus tabrakan. Nah, ini tempatnya teman-teman kalau mau tahu. Di sini ada tempat simpang lima. Orang-orang biasanya nyebrang di sini. Kenapa? Karena di kanan kirinya ini banyak sekali tempat perbelanjaan dan perkantoran. Dan di salah satu sudutnya itu ada stasiun subway di Shibuya-nya itu. Gitu. Orang-orang ada yang pulang kantor atau ada yang pergi ke tempat perbelanjaan atau ngeliat menuju tempat-tempat populer lah di sini dan itu kerumunan masanya sangat luar biasa sekali apalagi di rush hour. Kalau kita ke sana hari Minggu mungkin masih cukup ramai tapi yang ramai bangetnya itu jam-jam pulang kantor teman-teman ya. Kenapa? Karena ya ini area perkantoran. Orang-orang banyak yang pulang kantor dari sini, banyak yang transit lah di stasiun ini, kemudian cari makan misalnya, dan mereka keluar, wah terus nyebrang jalan sana sini yuk kita coba lihat situasi gimana sih kalau lagi rush hour di sana malam-malam ya.